Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Sobat pencinta catur, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Teman-teman, tadi malam berlangsung babak ke-8 dari turnamen Norway Chess 2022. Dan kali ini RL Chess akan ajak kalian untuk menyaksikan analisa ya dari partai Wiswanathan Anand dan Shahriar Mamediarov. Teman-teman, tentu bagi kedua pemain ini sangat krusial sekali di babak ke-8 ini karena Paman Anand sedang mengejar Magnus Carlsen di puncak klasemen berjarak setengah poin, sementara Shahriar Mamediarov menunggu untuk menyalip Paman Anand di tempat ketiga. Langsung kita bahas partainya, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Saya nggak perlu kenalin kedua pemain ini ya, karena kalian pasti udah tahu banget nih bahwa Anand merupakan legenda catur India, sementara Shahriar Mamediarov merupakan catur kuat dari Azerbaijan. Anand sebagai pemain putih memulai dengan langkah E4 dan dijawab Shahriar Mamediarov dengan langkah E5. Kemudian Anand kuda F3, Mamediarov kuda ke petak F6. Yes, Petrov defense menjadi jawaban Shahriar Mamediarov. Kemudian Anand melangkahkan kuda makan pion E5. Mamediarov menjalankan D6. Kemudian kuda F3. Shahriar Mamediarov kuda makan pion E4. Anand menjawab dengan langkah lanjutan gajah ke petak D3. Ya. Kalau teman-teman main dengan seperti ini dan bingung menjadi pemain putih langkah terbaiknya apa? Pilihan dalam pembukaan ini kalian bisa memainkan langkah D4 sebagai langkah yang paling banyak dipilih. Kemudian kedua adalah langkah kuda C3. Nah, atau pilihan ketiga yaitu menteri ke petak E2. Nah, biasanya akan terjadi peraduan menteri karena kita harus menjaga dengan menteri E7. Seperti itu teman-teman, tapi dalam pilihan kali ini Anand melangkahkan gajah D3. Ini tidak populer dalam pilihan langkah Petrov defense. Langkah berikutnya Mamediarov kuda ke petak F6, kemudian putih rokade pendek, hitam gajah ke petak E7. Putih benteng E1, hitam rokade pendek. Kemudian putih gajah ke petak F1 dan hitam D5. Nah, jadi teman-teman pada bingung dong kenapa Anand milih langkah gajah D3 nih sob. Ya, kalau dilihat dari sini, gajah D3 bertujuan tidak membuat kuda di petak M4 untuk tetap stay di petak M4. Seperti yang sering kita lihat pada pilihan langkah D4. Nah, tetapi Anand memilih langkah gajah F1, kemudian akan keluar dengan G3 dan gajah G2. Nah, teman-teman bisa ambil pelajaran dari partai ini, dari pilihan langkah Anand. Kalau kalian nggak mau melawan Petrov defense, kudanya berada di petak M4, guys. Kita lanjutkan partainya. Anand melanjutkan dengan langkah D4. Kemudian hitam benteng E8. Putih C4, hitam gajah ke petak G4. Nah, ini adalah gaya bermain dari Shahriar Mamediarov. Biasanya dia selalu permainan yang dia sukai adalah menyerang dan kompleks. Anand kuda C3, Mamediarov kuda ke petak C6. Anand pion C makan D5, hitam kuda makan pion D5. Yes, ada isolated pawn di petak D4. Anand merespon dengan langkah H3. Kemudian Mamediarov menolak untuk makan kuda di F3, tapi dia pilih mundur gajah ke petak H5. Jika dia pilih gajah makan kuda di petak F3, maka putih akan melanjutkan dengan menteri makan F3. Nah, ini terjadi peraduan ya. Nah, kalau misalkan dimakan kuda C3, maka ini jelas akan menguntungkan bagi pemain putih karena memiliki sepasang gajah dan akan tercipta ancaman gajah ke petak C4. Ancam pion F7, sekaligus menteri F3 ini memberikan ancaman pada diagonal F3 sampai B7, yang selanjutnya bisa ditekan dengan benteng B1. Nah, saran saya kalau kalian jadi pemain hitam, jangan lakukan itu. Itulah mengapa Mamediarov menolak dengan gajah ke petak H5. Oh iya ya, kita perlu bahas. Apabila gajah makan kuda,
menteri makan gajah. Dan bagaimana jika mundur bang? Dengan kuda ke petak F6, ya maka putih akan lakukan dorongan D5. Apabila kuda D4, putih akan menteri D3. Ya, apabila C5, maka akan pion D makan C6, kuda C6, dan akan memainkan menteri B5. Ingat ya, sepasang gajah ini dalam permainan seperti ini akan sangat berbahaya guys. Gimana kalau misalkan balik lagi, ya maka akan ambil pion di petak B7 apabila kuda C2 akan ada benteng D1, ancam menteri. Oke, kita back to the game. Gajah ke petak H5. Kemudian Anan melanjutkan dengan langkah A3 dan Mamediarov kuda makan kuda C3. Pilihan lain yang bisa dipilih sebenarnya adalah menteri ke petak D7. Dengan tujuan ya, menumpuk benteng A ke petak D8 dan menyerang pion D4. Kuda makan kuda C3, Anan pion B makan C3, dan Mamediarov gajah ke petak D6. Yes, mengaktifkan gajahnya untuk menyerang ke sayap Raja Anan. Anan gajah ke petak E3, Mamediarov menteri ke petak F6, kemudian Anan gajah ke petak D3. Yes, memberikan ya, apabila Mamediarov ambil kuda ini akan tercipta pion tumpuk. Tapi sekali lagi, tidak masalah untuk putih karena putih akan merespon dengan gajah makan kuda, kemudian menteri makan gajah, makan. Nah, maka dari cara seperti ini, teman-teman, ini akan sangat berbahaya untuk hitam. Ya, apabila kuda ke petak E7 akan ada lanjutan C4. Jadi ini bisa dikatakan berbahaya untuk hitam, guys. Kalau saya sih jujur ya, nggak suka apabila terburu-buru gajah makan kuda. Karena di sini Shahriar Mamediarov pun memainkan langkah H6 terlebih dahulu, mencegah gajah ke petak G5. Ya, dia merespon dengan ide G4 ya, teman-teman. Kemudian Anan G4 dan Mamediarov gajah ke petak G6, putih raja ke petak G2. Kemudian Shahriar Mamediarov gajah pukul gajah, menteri makan gajah, dan kuda E7. Anan gajah ke petak D2. Kemudian Shahriar Mamediarov kuda ke petak G6. Ini adalah momen krusial, teman-teman. Karena langkah berikutnya, Anan memainkan langkah menteri B5. Dan tiba-tiba saja, ketika kondisinya Shahriar Mamediarov sedang tidak berada di meja ya, dia sedang melihat partai lain, ketika dia kembali, Anan langsung mengulurkan tangannya untuk menyerah. Sebenarnya Shahriar Mamediarov juga bingung. Kenapa? Ada apa gitu ya. Kalian bisa lihat fotonya bahwa Shahriar Mamediarov sedikit bertanya-tanya. Dan akhirnya Anan menjelaskan bahwa dia melakukan blunder. Dan ya untuk level Shahriar Mamediarov dan Anan Wiswanathan Anan pasti cukup mudah untuk menemukan langkah berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau kalian yang menjadi Shahriar Mamediarov, mampukah kalian temukan langkah terbaik untuk hitam? Jawaban dari tanda tanya, mengapa Anan menyerah di partai ini setelah langkah menteri B5. Langkah menteri B5 sendiri tujuannya adalah untuk mengancam benteng di petak E8 ya. Tapi ada kesalahan dan blunder yang dilakukan oleh Paman Anan. Coba pause videonya dan beranilah untuk menulis jawaban kalian di kolom komentar. Yes, ada langkah ajaib yaitu menteri makan kuda F3. Boom! Menteri makan kuda. Sayangnya, raja tidak bisa memakan menteri. Karena kalau dia makan, akan terjadi checkmate dengan kuda ke petak H4. Raja tidak bisa ke petak E2 karena ada benteng. Raja tidak bisa ke petak G2 karena ada kuda. Raja tidak bisa ke petak G3 karena ada gajah.
sebuah checkmate yang indah. Ya, apabila dia meninggalkan dengan raja ke petak G1, maka hitam udah unggul 1 perwira, dan pastinya Shahryar Mamediarov tinggal melanjutkan benteng makan benteng E1, benteng makan benteng E1, dan menteri makan H3. Dan ini juga Pamananan akan kalah ya, karena akan ada ancaman checkmate dengan gajah ke petak H2, gajah tarik ke petak G3, menteri H2, dan ambil pion F2. Wow, ya itulah kata-kata yang kita bisa ucapkan setelah blunder Anan menteri ke petak B5. Ya, blunder yang seharusnya tidak terjadi karena baru memasuki 22 langkah, kemudian waktunya masih 1 jam. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ya, yang pertama karena ini slip of calculation, teman-teman, kalau dari sisi pemain. Kemudian juga ini bisa dikatakan sebagai langkah yang sebenarnya sudah terhitung, bisa jadi sudah terhitung, cuma Pamananan lupa bahwa ini bisa terjadi. Jadi sebenarnya saya bisa katakan mungkin sudah terhitung, tapi kembali lagi milih langkah ini yang sebenarnya sudah terhitung bahwa itu blunder. Karena Pamananan menyadarinya cukup cepat nih bahwa dia melakukan blunder dengan menteri petak B5. Nah, itulah teman-teman, pemain catur dunia pun bisa melakukan blunder yang sangat fatal. Dan tapi kita juga perlu belajar ya bahwa susunan dari gajah D6, menteri F6, kuda di petak G6, dan benteng di petak E8 ini sangat luar biasa berbahaya ya ternyata, teman-teman. Diam-diam memindahkan kuda ke petak E7, kemudian kuda G6, Mamediarov mengincar kombinasi dengan menteri F3. Sebenarnya ada langkah apa sih yang selain bisa dipilih oleh Pamananan dengan menteri B5? Ya, dikatakan bahwa dalam posisi ini unggul tipis untuk hitam. Ya, karena hitam menguasai petak F4 dan H4 di sini. Nah, Pamananan bisa lakukan langkah lain seperti menteri ke petak F5, guys. Yang kalau misalkan dimakan, makan, dan hitam akan lanjutkan dengan kuda F4. Seperti ini, guys. Masih cukup seru untuk dimainkan. Ya, walaupun ini unggul tipis untuk hitam. Dan itulah yang terjadi, teman-teman. Bagaimana menurut kalian dengan langkah menteri B5 ini? Dan gara-gara kekalahan ini, Pamananan jadi terlempar dari posisi 2, Shahryar Mamediarov dengan tambahan 3 poin dari partai utama naik ke peringkat 2 dengan berjarak setengah poin dari Magnus Carlsen. Magnus sendiri menang dari partai Armageddon Game melawan Maxim Vachier-Lagrave. Ya, tinggal 1 babak lagi. Apakah Magnus mampu mengunci gelar juara Norway Chess kembali, atau Shahryar Mamediarov yang akan melejit menjadi juara Norway Chess 2022? Apakah semua akan Magnus pada waktunya? Teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini untuk terus berkembang dan ikutin terus Norway Chess 2022 hanya di YouTube RL Chess. Mohon maaf kalau RL Chess belum bisa live karena sedang persiapan untuk mengikuti turnamen internasional, dan hari Minggu saya akan berangkat untuk terbang ke luar negeri, teman-teman. Doakan semoga saya sukses bersama dengan para pecatur Indonesia lainnya. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus pecatur Indonesia. Catur Yes Indonesia. Jaya bosku.